Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya guys dan review pemakaian raket terbaru dari Hikwa yang serinya Smasher ya. Di sini saya memegang dua buah Smasher, ada Smasher 8 dan Smasher 9 ya. Pasti dari kalian ada yang sudah nggak sabar, udah menunggu untuk saya reviewkan kedua raket ini ya. Meskipun dari segi pemakaian memang ya, masih beberapa kali pemakaian, tapi tenang aja, feel-nya udah ketahuan seperti apa. Jadi nanti pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara lengkap, detail, kupas tuntas untuk semester ini bagaimana dari segi feel, karakter, detail, performa, dan juga plus minus dari raket ini. Nanti kita akan juga bahas ya guys ya. Oke, raket ini bisa dikatakan terjangkau banget ya, 200-300 ribuan ya, dan ya lebih ke 300 ribuan ya. Menurut saya harga segitu dengan performa yang diberikan ini menurut saya oke banget ya. Saya udah mencoba beberapa seri raket yang dikeluarkan oleh Hikwa seperti Fighter Pro Z itu raketnya oke banget guys ya di harga 200-an ya, 200-300 ribuan oke banget. Kemudian mereka mengeluarkan lagi Challenger Z itu juga oke banget ya, dan ini mereka mengeluarkan yang paling baru Smasher ya, udah saya coba dan bisa dikatakan saya puas dengan performa yang diberikan ya, meskipun ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dari raket ini, nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Jadi sebelum kalian membeli, pastikan kalian nonton video ini sampai habis dan juga perbanyak referensi ya. Biar benar-benar yakin dan mengetahui raket ini seperti apa. Biar nggak nyesel ya ketika kalian beli ya. Oke, terjangkau banget, 200-300 ribuan terjangkau banget ya. Dan raket ini ada 5 macam ya guys ya. Jadi ada semester 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Pada dasarnya sama aja ya untuk berat, BP-nya ya, range-nya tuh kurang lebih sama ya. Untuk berat range-nya 80 sampai 85, BP 290 sampai 300. Yang membedakan itu warnanya itu juga nanti stiffness-nya juga beda-beda guys ya. Semester 5 itu medium, kemudian 6 dan 7 itu medium stiff, dan 8 dan 9 yang saya pegang ini stiff ya. Jadi mesti kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian ya, karakter kalian atau gaya main kalian ya. Nah, untuk yang semester 8 ini ya, jadi kalau Hikwa tuh modelnya gini guys. Untuk tiap raket ya, meskipun raketnya seri yang sama, itu nanti berat dan BP-nya itu bisa berbeda-beda. Jadi Hikwa biasanya itu akan menuliskan keterangan berat dan juga BP-nya itu di handle grip, di label dan ditempelkan di handle grip ya. Untuk yang semester 8 ini kemarin tertera 81, BP-nya 302 ya. Saya hitung sendiri, ya beratnya 82 sekian, BP-nya sama ya. Jadi ya nggak lari jauh ya. Kemudian untuk yang semester 9 ini, kemarin tertera 82 dan BP 295. Saya ukur sendiri 83 dan BP-nya 294, jadi nggak lari jauh juga guys ya. Dan ini setelah tersetting seperti ini ya, dan ini senarnya menggunakan senar terbaru ya guys dari Hikwa, yaitu semester ISO 66 nano dan juga ISO 66 karbon ya. Yang nano ini saya pasangkan di semester 8, sementara kalau yang ISO 66 karbon ini di semester 9 ya. Sesuai dengan permintaan kalian. Kemarin banyak banget yang minta senar ini dipasangkan di kedua raket ini. Oke, sudah saya pasangkan dan ini kemarin udah saya review juga guys ya untuk senar terbaru dari Hikwa ini. Bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan di situ ya, pastikan kalian nonton ya. Oke, saya request tarikan crossnya 29, mainnya 27. Sekarang kita coba dengarkan hitting soundnya guys ya. Hitting soundnya seperti ini untuk semester 8 dengan senar ISO 66 nano ya guys. Hitting soundnya seperti ini. Oke, lumayan nyaring. Sekarang semester 9 dengan senar ISO 66 karbon ya. Karbon ya, benar. Oh, nyaring guys. Ini lebih nyaring ya. Oke, mantap ya. Dan saya puas dengan senarnya, terutama yang ISO 66 karbon ini ya. Meskipun dari packingannya agak gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Setelah tersetting total seperti ini ya, beratnya kalau yang semester 8 ini ya 92 sekian, BP-nya turun lumayan jauh menjadi 290 sekian ya guys ya. Karena ini overgripnya agak tebal ya. Handle grip dari Hikwa ini saya agak kurang suka ya guys, karena terlalu kecil ya, terlalu kecil. Jadi kalau kalian yang tidak terbiasa pasti akan nggak nyaman ya, jadi mesti dikasih yang tebal ya. Nah, ini saya pakai overgrip dari Hikwa yang warnanya
hitam itu dia lebih tebal daripada teman-temannya. Ini harganya di bawah 10 ribuan ya guys ya, di bawah 10 ribu ya. Dan hitam ini paling tebal. Jadi setelah terpasang seperti ini, beratnya jadi tebalnya jadi pas menurut saya. Cuma memang nambah berat dan ya BP-nya jadi turun ya. Nah, untuk yang ini semester 9 itu berat totalnya menjadi 93, kemudian BP-nya jatuh ke 286 ya guys ya. Oke, seperti itu ya. Untuk feel yang saya rasakan ketika dalam kondisi kosongan, ini raketnya ya dikatakan ringan ya, karena 81, ini 81, 82, ini 83, feel-nya masih ringan, kemudian juga nggak terlalu terasa berat kepala banget ya guys. Dan raket ini yang menurut saya menarik ya, dan istimewanya raket ini itu yang namanya 3D Aero Shape ya guys. Jadi power frame-nya itu menarik banget. Dia pipih ya guys. Ini pipih banget guys, pipih banget, dan juga dia lebar. Power frame-nya tuh lebar. Jadi kalau diperhatikan, ini raketnya itu mirip dengan Flame Power Tornado 800 dan juga Yonex Nano Flare 1000 series ya. Nah, ini saya memegang yang Nano Flare 1000 game. Ini kalau kita perhatikan ya, dari segi depan, tampak depan, ini dia sama ya guys ya. Ya mirip-mirip lah ya. Dan dari tampak samping seperti ini. Ya, meskipun kalau diukur secara lebih detail lagi, sebenarnya lebih lebaran dikit yang Nano Flare 1000-nya ya, tapi ya sekilas mirip ya guys ya. Jadi raket ini punya aerodinamika yang bagus ya, blend anginnya itu bagus banget. Jadi kemarin memang raket ini kelebihan utamanya di situ guys, swingnya itu enak banget ya, easy banget ya, untuk defense ini kuat, kemudian juga permainan-permainan cepat, adu drive ini kuat juga ya, dan ini generate powernya juga dia kebantu dari swing speednya. Jadi ketika terjadi hantaman dengan kok ya, terjadi impact ya, karena dia bisa lebih kencang, itu impactnya yang dihasilkan juga lebih besar ya guys. Seperti itu yang saya rasakan ya. Untuk stimulusnya ini stiff ya, dan ini swing manuvernya enak banget, tentu aja dia keutamanya di situ ya. Handlingnya buat yang nggak terbiasa pasti akan nggak nyaman ya, jadi kalian perlu mengakali dengan handle gripnya ya, kasih overgrip yang lebih tebal ya, seperti itu. Untuk gaya mainnya, raket ini ya cenderung ofensif dengan permainan-permainan yang lebih cepat ya, lebih gesit ya, dan raket ini ya enaknya ya buat menyerang, kemudian bolanya turun atau pokoknya adu drive seperti itu ya. Kemudian untuk cat dan desainnya ya, ini desainnya udah kekinian, model catnya ini finishing matte atau doff ya. Cuma saya agak kurang suka ya matte atau doff dari Hikua ya. Saya lebih prefer yang modelnya itu glossy ya, karena di raket ini saya temukan beberapa seperti kurang sempurna ya, kurang rapi ya di bagian catnya ya. Ada beberapa bagian. Tapi ini ketutup dengan performa yang diberikan ya. Jadi ya kalau kalian membeli raket Hikua ya pasti punya pengalaman yang sama. Jadi secara cat ya, untuk yang model-model matte atau doff ya, itu jika dibandingkan dengan brand lain ya perlu banyak pembenahan ya dari Hikua ya. Tapi tenang aja, performanya nggak kalah ya guys. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tensionnya ini udah cukup banget ya, 33 lbs ya, dan ya bisa dipakai oleh pemula, intermediate, bahkan yang kelasnya ya level-level klub gitu ya guys. Kemudian soliditasnya oke, bagus juga, stabilitasnya juga oke. Cuma buat kalian yang tipikal pemain memang power ya, sebenarnya kalau raket ini nanti kalian akan merasakan agak kurang solid ya jika raket ini dibandingkan dengan Hikua Factor Project. Itu lebih solid yang Factor Project ya daripada yang ini, karena ini itu dia lebih mengutamakan di swing speednya. Jadi generate powernya itu juga dari swing speednya ya. Jadi ya seperti itu, sedikit agak berbeda ya. Model-model seperti ini ya dia agak, menurut saya agak tipis ya model frame-nya ya. Jadi kayak soliditasnya tuh solid tapi kayak kurang berisi ya, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk apalagi ya guys ya. Ya mungkin itu, dan selanjutnya kita akan coba lihat ya cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setelah itu nanti kita akan bahas detail performa dari raket ini ya guys. Oke, check this out.
Nah, sekarang kita akan membahas detail performa dari raket ini. Menurut saya, raket ini udah bagus ya di harga segitu ya. Saya suka dan first impression-nya juga saya lumayan terkesan dengan raket ini ya. Dan perpaduan raket ini dengan senar terbaru, terutama yang ISO 66 karbon ini saya suka banget ya. Dan next kita akan coba lagi untuk senar ini harga 60 ribuan ya. Kalau yang ini 50 ribuan ya. Next kita akan coba ya. Untuk power ya, untuk power menurut saya yang tipikal pemain all-rounder, ini raketnya udah enak banget ya powernya. Kalau kalian yang lebih, apalagi ya, kalau kalian memang tipikal pemain yang tukang gebuk ya, yang smasher, dominan di belakang, banyak bermain power, mungkin akan merasa raket ini kurang solid ya, kurang berisi ya, karena memang model frame-nya seperti ini. Jika dibandingkan dengan Tornado 800 bagaimana? Ya misalkan kalau dibandingkan ya, masih lebih berbobot, lebih solid, lebih berisi yang Tornado 800-nya ya. Tapi kalau dengan Nano Flare 1000 ini ya, kita bandingkan aja dengan yang Nano Flare 1000 Play. Menurut saya ini lebih apa ya, lebih menarik ya dari segi harga dan performa yang diberikan. Itu dia nggak kalah, bahkan yang dengan 1000 game pun ini masih bisa bersaing ya, meskipun dari segi material dan yang lain sebagainya ya ini kalah, tapi ya dari performanya nggak kalah ya guys ya. Buat saya ini untuk power saya kasih nilai 9 ya. Untuk ngelob karena ini raketnya stiff ya guys, jadi lumayan butuh effort ya. Jadi saya kasih nilai 8 ya, 8 ya. Kalau misalkan lebih flex mungkin akan lebih enak lagi ya. Untuk drive, nah ini jagoannya guys ya, saya kasih nilai 9,5 karena ini enak banget, apalagi ini dia stiff ya. Jadi swingnya langsung ikut guys, jadi enak banget ya. Untuk drive, defense juga menurut saya enak ya, cuma karena ini stiff jadi kalian wrist-nya harus kuat juga ya. Saya kasih nilai ya 9. Kemudian untuk drop shot saya kasih nilai 9, netting 9, control placing saya kasih nilai 9,5 karena kalau raket stiff itu akurasinya, feelingnya tuh untuk akurasi itu enak ya guys ya. Oke, seperti itu. Dan raket ini menurut saya cocok untuk tipikal pemain yang ya lebih agresif, lebih gesit, permainan-permainan cepat seperti itu ya. Dan lebih ofensif ya raket ini menurut saya oke banget ya guys ya. Untuk pemula masih bisa, kalian tinggal pilih yang medium ya, stiffness-nya medium. Kemudian untuk intermediate masih masuk, untuk yang kelas-kelas klub menurut saya raket ini juga masih masuk ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian dulu review kita kali ini untuk semester 8 dan 9. Semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Jika kalian masih ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya balas ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.